A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Munir karangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu taala an, yang bernama At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Dan pada pertemuan yang kedua ini masih membahas tentang muqaddimatut tafsir, muqaddimah tafsir, dan tadi telah dijelaskan tentang beberapa pembahasan, diantaranya adalah ta'rif Al-Quran, demikian juga menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran dan juga cara turun Al-Quran, kaifiyat nuzulil Quran. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang beberapa hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama kata beliau, wa ta'addadat hikmatu inzalil Qur'ani munajjaman bisababil manhajil ilahi alladhi rasama bihi tariqul inzal kama qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Di antara hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat atau secara beransur-ansur adalah tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu dan kandungannya. Kita mengetahui bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala bersumber dari zat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini melalui satu sifat yang bernama sifat al-kalam atau sifat al-mutakallim. Dan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan ke dunia ini melalui hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur atau secara berperingkat. Tujuannya adalah agar hati baginda Rasulullah SAW mampu menampung kekuatan, demikian juga energi yang sangat dahsyat dari turunnya wahyu tersebut. Sehingga apabila Al-Quran itu diturunkan secara langsung, jumlatan wahidah, mungkin akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada diri baginda Rasulullah SAW yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah dan kesalahpahaman di antara para sahabat di zaman itu. Oleh karena itu, salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur atau tadrijian atau munajjaman mufarraqan, sedikit-sedikit, tujuannya adalah agar wahyu itu bisa menetap di dalam hati baginda Rasulullah SAW dan memberikan kemantapan di dalam hati baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqwiyatu fuadihi liyahfazahu wa ya'iyahu. Tujuannya agar hati baginda Rasulullah SAW mempunyai kekuatan dan kemampuan agar mudah untuk menghafal dan memahami isi kandungan dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya. Dan ini merupakan bentuk pengajaran kepada kita sebagai insan pendidik atau orang-orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, bahwa ketika kita ingin menyampaikan satu pesan atau menyampaikan pelajaran kepada anak didik kita, maka kita wajib menyampaikannya sesuai dengan kapasitas atau kapasiti para pelajar kita, para santri kita. Kita tidak boleh terlalu memaksakan agar mereka cepat faham, agar mereka cepat jinak, demikian juga agar mereka cepat melakukan apapun yang kita inginkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Kita harus menakar, kita wajib menakar, memastikan bahwa apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita adalah sesuatu yang sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian juga
penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur atau sedikit-sedikit juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa untuk menyampaikan sesuatu, walaupun sesuatu itu baik, maka perlu menimbang keadaan dan situasi yang sesuai, dan juga perlu mencermati kapasitas dan kemampuan seseorang yang menjadi objek dari apa yang kita ingin sampaikan tersebut. Liyahfazahu wa ya'iyahu, agar baginda Rasulullah SAW mudah untuk menghafal dan memahaminya. Ini secara manusiawi lah, secara manusiawi. Walaupun secara hakikat baginda Rasulullah SAW sebenarnya tidak perlu menunggu beberapa waktu untuk bisa menampung dan menerima serta memahami, apatah lagi menghafal isi kandungan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa Allah lah yang akan memberikan Quran itu ke dalam hati baginda Rasulullah SAW tanpa perlu bersusah payah untuk menghafal, untuk memahami, demikian juga untuk menampungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti yang telah disebutkan tadi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi Allah lah yang menyesuaikan, dan baginda Rasulullah SAW tidak perlu bersusah payah untuk menyesuaikan diri dengan wahyu yang sedang turun. Tetapi walaupun secara zahir, secara kasat mata, memang hal itu terjadi dan tujuannya adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi kita, bukan pembelajaran bagi baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Beliau tidak perlu belajar dari lingkungan, demikian juga tidak perlu belajar dari kondisi di mana beliau hidup, karena Allah Subhanahu wa taala langsunglah yang mengajarkan beliau, yang meletakkan dan memasukkan ilmu dan hikmah itu ke dalam hati beliau tanpa perlu melalui proses seperti yang kita lakukan sebagai manusia biasa. Adapun mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur? Tujuannya bukan untuk menyesuaikan wahyu itu dengan hati baginda Rasulullah SAW, akan tetapi itu merupakan bentuk pelajaran atau pengajaran yang dicontohkan melalui sosok baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi tujuannya adalah merupakan pengajaran dan pendidikan kepada umat-umat beliau, bahwa apabila kita ingin atau mengkehendaki sesuatu, walaupun sesuatu itu baik, maka kita harus mampu untuk menyuguhkan sesuatu itu sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kondisi yang tepat, sehingga apa yang menjadi keinginan kita itu tetap tepat sasaran, seperti itu. Itu diantara hikmahnya. Ya. Selanjutnya hikmah yang ditulis di sini diantaranya adalah mura'atu muqtadayatit tadarruji fit tasyri'. Mengapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur? Tujuannya agar ada penyesuaian antara perintah atau isi kandungan dari Al-Qur'an yang akan diterapkan dengan masyarakat sesuai dengan tuntutan dan keadaan masyarakat pada saat itu. Karena apabila Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung 30 juz, maka masyarakat akan keteteran, maksudnya akan kewalahan, tidak akan mampu untuk menunaikan perintah-perintah yang ada di dalamnya, juga tidak akan mampu untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara berangsur-angsur. Wa tarbiyatul jamaah, dan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada para sahabat, wa naqluha ala marahila min halin ila halatin ila halatin ahsana min sabiqatiha. Demikian juga memindahkan mereka atau mentangkil mereka, menggeser mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain secara baik dan sesuai dengan kapasitas mereka, dari satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Wa isbalur rahmatil ilahiyati 'alal ibad. Demikian juga bertujuan agar limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya wahyu itu bisa masuk ke dalam jiwa para sahabat dengan sempurna, agar ketika mereka mengamalkan dan mempelajari isi kandungan Al-Qur'an itu,
mereka mampu memahaminya dan mengamalkannya dengan baik, dengan hati yang redha, ya, karena tidak ada rasa beban di dalamnya. Fa innahum kanu fil jahiliyati fi ibahiyatil mutlaqah. Dan salah satu alasannya karena para sahabat di zaman dahulu mereka itu berada dalam kondisi yang sangat buruk, yang menghalalkan segala cara. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah masyarakat dengan menurunkan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala dan hikmah dan kebijaksanaannya menurunkan ayat itu secara beransur-ansur agar perubahan nilai yang ada di masyarakat itu berubah secara berangsur-angsur dan bisa mempertahankan nilai-nilai itu dengan baik. Karena apabila perintah itu diturunkan secara langsung, mungkin ya, mereka pertama tidak akan mungkin mampu menunaikannya. Kalau seandainya pun ada di antara mereka yang mampu menunaikannya, maka dikarenakan terlalu berat, maka mungkin mereka akan melakukan hanya sekali saja, setelah itu meninggalkannya. Itulah beberapa sebab atau alasan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya adalah falau nuzzila alaihimul Qur'anu daf'atan wahidatan la asra alaihimut taklif. Apabila Al-Quran itu diturunkan, seandainya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, maka ya, beban dari syariat atau isi kandungan dari wahyu itu sangat membebani mereka. Wa nafaru minat tatbiqi lil awamiri wan nawahi, dan mereka akan lari ya, untuk menerapkan perintah dan larangan-larangan yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Akhrajal Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha wa 'anil jami' qalat innama nazala awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dzikru jannati wan nar. Sesungguhnya ketika Al-Qur'an diturunkan pertama kali, maka surah yang turun itu adalah surah yang pendek-pendek yang di dalamnya mencakup tentang dzikrul jannah wan nar, menjelaskan tentang surga dan neraka. Tujuan penyebutan surga, tujuannya adalah untuk menarik semangat mereka beramal agar mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Demikian juga tujuan dari penyebutan ancaman-ancaman neraka dalam hadis, dalam ayat-ayat dalam surah-surah pertama yang diturunkan, tujuannya agar menambah rasa takut mereka agar mereka tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti yang telah pernah dan menjadi kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan kita adalah pembahasan tentang al-makki wal madani fil Quran, minal Quran. Penjelasan dan perbedaan antara ayat makkiyah dan madaniyah. Apa perbedaan antara ayat makkiyah dan madaniyah? Di sini akan dijelaskan oleh beliau. Beliau mengatakan, "Wanqasamat bittali suratul Qur'ani ila makkiyatin wa madaniyah." Dan seluruh isi kandungan Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua jenis, ya, dua kategori. Yang pertama adalah kategori ayat makkiyah, dan yang kedua adalah kategori ayat-ayat madaniyah. Apa perbedaannya? Ya, ammal makkiyu fahuwa ma nazala fi mada 13 sanatan qabla al-hijrah. Hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Yang tergolong atau masuk dalam kategori ayat makki adalah seluruh ayat yang turun ya, dalam kurun waktu 13 tahun sebelum terjadinya hijrah, ya, yaitu hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sawa'un nazala fi Makkah aw fi Taif. Sama ada atau baik ayat tersebut turun di Mekah ataupun di Taif. Ya, batasannya adalah sebelum hijrah. Seluruh ayat yang turun sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka seluruh ayat tersebut dikategorikan sebagai ya, ayat-ayat makkiyah. Au fi ayyi makanin ya akhar, atau diturunkan di tempat manapun ya sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya, mislu surah Qaf. Contohnya misalnya surat Qaf. Surat Qaf ini adalah surah yang dikategorikan sebagai surah makkiyah. Demikian juga surat Hud,
surat Yusuf. Ya, itu contoh-contoh yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Wa ammal madani, adapun ayat yang dikategorikan sebagai ayat madani, fahuwa ma nazala fi mada asyrata fi mada ashrin sa'ashri sanawatin ba'dal hijrah, yaitu seluruh ayat yang turun atau diturunkan selama 10 tahun setelah terjadinya hijrah baginda Rasulullah SAW. Jadi yang menjadi pembatas itu adalah hijrah. Sawa'un nazala fil madinati aw fil asfari wal ma'ariki al harbiyati aw fi Makkah amal fath. Ya, sama ada atau baik ayat tersebut turun di kota Madinah atau ketika beliau dalam keadaan musafir. Demikian juga ayat-ayat yang turun di dalam peperangan atau ketika terjadinya perang, atau ayat yang turun ketika beliau berada di Mekah ketika terjadinya penaklukan kota Mekah. Itu juga dianggap sebagai ayat-ayat madani walaupun turunnya di Mekah, karena batas atau pembatasan ayat Makki dan Madani itu adalah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Contoh di sini disebutkan mislu surati Al-Baqarah wa Ali Imran. Contohnya adalah surat Baqarah dan Ali Imran. Ini tergolong sebagai surah madaniyah. Wa yaglubu ala tashri'il makki islahul aqidati wal akhlaq. Kebanyakan ayat-ayat Makki itu menjelaskan tentang konsep akidah dan akhlak. Kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum baginda Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun itu bercerita atau menjelaskan tentang konsep akidah dan akhlak dalam Islam. Demikian juga ancaman terhadap perilaku buruk, diantaranya adalah syirik. Demikian juga penyembahan terhadap berhala. Wa iqraru aqidati tauhid, dan juga pemantapan tentang akidah tauhid. Wa tasfiyatu atharil jahli min qatlin wa zinan wa wu'di banatin. Demikian juga membersihkan fikiran-fikiran dan sisa-sisa pemikiran jahiliyah mereka, diantaranya adalah kebiasaan membunuh, demikian juga na'udzubillah kebiasaan berzina, dan juga kebiasaan wu'di itu artinya menanam atau menimbun anak perempuan yang lahir. Karena satu di antara kebiasaan atau tradisi orang jahiliyah, Arab jahiliyah dulu, apabila mereka mendapat hadiah kelahiran anak perempuan, itu merupakan sesuatu yang sangat menampar bagi mereka, sehingga anak perempuan itu dianggap sebagai aib dan dihukum dengan cara menggalikan lubang dan ditimbun, ditanam hidup-hidup. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Wa ta'addubi bi akhlaqil islami wa akhlaqihi. Demikian juga menjelaskan tentang wa ta'addubu bi adabil islami wa akhlaqihi. Mengajarkan tentang konsep etika, budi pekerti, tentang adab-adab Islam, mislul adli wal wafa'i bil ahdi. Contohnya adalah konsep keadilan, demikian juga menunaikan janji atau komitmen dengan janji, wal ihsan, dan juga tentang cara berbuat baik kepada orang lain. Wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Demikian juga perintah atau konsep yang menjelaskan tentang kebersamaan dalam konsep saling tolong-menolong dalam menunaikan dan melakukan kebaikan dan takwa kepada Allah. Wa adamut ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan, dan juga menjelaskan tentang kepada mereka tentang keburukan saling tolong-menolong dalam melakukan dosa dan maksiat serta permusuhan. Itulah beberapa penjelasan tentang tanda-tanda atau perbedaan antara surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Wa amma at-tashri'ul madaniyyu fayaghlibu 'alaihi taqrirul anzimati wal ahkami al-mufassalati lil ibadati wal muamalatil madaniyati wal 'uqubat. Adapun ayat-ayat yang sifatnya atau dikategorikan sebagai ayat Madaniyah, kebanyakan pembahasan dalam ayat-ayat Madaniyah ini adalah menjelaskan tentang penetapan undang-undang atau aturan-aturan serta hukum-hukum secara terperinci
baik itu berkaitan dengan ibadah, demikian juga interaksi sosial atau muamalah. Demikian juga menjelaskan tentang hudud atau hukum-hukum bagi setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada dalam Islam. Demikian juga wa tanzimu syu'uni siyasati wal hukmi, demikian juga menjelaskan tentang tatanan, kalau istilah kita itu menjelaskan tentang undang-undang kenegaraan. Ya, undang-undang kenegaraan. Politik, demikian juga hukum tata negara, ya. Wa tarsikhu, ya, qaidatai syura wal adl fi isdaril ahkam. Demikian juga menjelaskan tentang penegakan musyawarah, demikian juga konsep keadilan dalam mengambil keputusan. Itu merupakan nilai-nilai Islam yang diturunkan melalui ayat-ayat Madaniyah, ya, tentang politik, tentang ketatanegaraan, demikian juga tentang interaksi sosial, baik sesama umat Islam, demikian juga bersama umat lain di luar umat Islam, demikian juga undang-undang internasional, hubungan antara negara, bilateral antara negara dengan negara yang lain. Demikian juga hubungan antara suami dan istri, istri dan anak. Demikian juga seluruh peraturan-peraturan dan undang-undang yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai masyarakat yang bernegara. Demikian juga menjelaskan tentang waktu silmi wal harb, ya, waktu-waktu yang diharamkan untuk berperang. Demikian juga menjelaskan tentang konsep gencatan senjata, istilah kita gencatan senjata juga dibahas dalam Islam, ya, syarat-syarat tentang perang, rukun-rukun perang, ya. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang dengan ringan hati atau ringan lisan sedikit-sedikit mengatakan jihad, itu adalah orang yang tidak paham tentang fiqhul jihad, ya, karena pembahasan tentang jihad ini sangat luas yang telah selesai dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih, ya, terutama ketika mereka menjelaskan tentang kitabul jihad. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, ada adab-adab dalam melakukan jihad. Demikian juga yang lainnya, ya, secara umum, ya, mencakup seluruh undang-undang dan peraturan kehidupan baik secara individu maupun secara sosial kewarganegaraan. Awalul Qur'ani wa akhiruhu nuzulan. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah ayat yang pertama dan terakhir turun dari Al-Qur'an. Kana awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim qala Allah Ta'ala min suratil 'Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa dzalika yaumal itsnaini li 17 lailatan. Ya. Khalat min Ramadan sanata 41 min miladihi sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Ya. Hina bada al-wahyu biwasitati Jibril al-Amini alaihi salam. Adapun ayat yang pertama kali turun dari ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah suratul Alaq. Ini yang pertama kali turun. Tetapi suratul Alaq ini tidak sempurna turunnya, hanya turun 5 ayat. Ya, setelah itu baru menyusul ayat, ya, beberapa ayat selanjutnya. Yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, ya, min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Dan membaca itu bukan hanya dengan lisan, akan tetapi membaca itu dengan seluruh panca indera yang ada dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Membaca dengan lisan kita, membaca dengan mata kita, membaca dengan telinga kita, yang artinya adalah mengambil pelajaran dan iktibar dari apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, demikian juga yang lain. Itu kata Iqra. Berbeda dengan kata tilawah.
Kalau tilawah itu artinya atau bermaksud membaca sesuatu dengan melalui tulisan dan menggunakan lisan. Itu perbedaan antara tilawah dan qiraah. Itu perbedaannya ya. Perbedaan antara tilawah dan qiraah. Kalau tilawah itu artinya membaca tulisan yang tertulis menggunakan lisan. Adapun iqra atau qiraah itu sifatnya lebih umum. Ya, membaca sama ada dengan lisan, dengan mata kita, dengan telinga kita, yang maksudnya adalah mengambil iktibar dan pengajaran dari apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, demikian juga apa yang kita rasa dalam jiwa, demikian juga apa yang kita sentuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu sama ada yang kita ketahui, demikian juga yang tidak kita ketahui. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, tidak seorang pun yang mengetahui jumlahnya. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atau kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu sifat yang memang berdiri sendiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk itu tanpa melalui bantuan, demikian juga pertolongan dari makhluk manapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan zatnya melalui sifat ya, Khaliq, sifat pencipta Allah Subhanahu wa taala atau sifat kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah atau seketul daging. Ya, seketul darah lah kalau dalam bahasa Melayu. Mengapa dalam ayat ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya banyak makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan? Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya manusia sajalah yang mampu untuk melakukan iqra, ya, atau membaca, mengambil iktibar dan hikmah melalui seluruh panca indera yang mereka miliki. Melalui mata, melalui telinga, ya, demikian juga melalui perasa, melalui sentuhan, melalui hati. Hanya manusia saja. Karena hanya manusialah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Jadi yang disebut di sini adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang beriman kepadanya. Yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan dalam Al-Qur'an. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan atau menjadikan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anugerah boleh membaca itu merupakan salah satu pancaran dari sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dengan menggunakan kata utlu, kata tilawah, kecuali perintah itu adalah perintah membaca sesuatu yang tertulis. Ya, sesuatu yang tertulis. Oleh karena itu ketika baginda Rasulullah SAW diperintah untuk membaca dengan kata Iqra, baginda Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat Jibril, ma ana biqari. Ya, sebagian ahli tafsir memaknakan atau menerjemahkan ungkapan baginda Rasulullah SAW yang berbunyi ma ana biqari dengan menerjemahkannya dengan mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Itu sebagian ulama. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya maksud dari ungkapan baginda Rasulullah SAW bukan menafikan kemampuan beliau untuk membaca. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW mengucapkan ungkapan itu dalam bentuk pertanyaan. Ma ana biqari, maksudnya dengan atau metode membaca seperti apa yang kamu perintahkan kepadaku. Seperti itu. Itu sebagian ahli tafsir. Karena perintah untuk membaca di sini dalam ayat ini menggunakan kata qiraah.
Yang mana kata qiraah ini adalah perintah untuk membaca bukan dengan lisan. Bukan hanya sebatas dengan lisan, akan tetapi dengan fikiran, dengan pandangan, demikian juga dengan panca indera yang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqari, itu adalah ungkapan yang menafikan kemampuan beliau untuk membaca. Tetapi perlu kita ingat bahwa sebagian ahli tafsir yang lain memaknakan ungkapan baginda Rasulullah SAW tersebut dalam bentuk istifham. Seakan-akan baginda Rasulullah SAW bertanya, dengan metode baca apa yang perlu saya lakukan? Seperti itu. Dan itu merupakan ijtihad para ahli tafsir dalam memaknai dan menjelaskan antara perbedaan qiraah dan tilawah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Ada yang mengatakan bahwa qalam yang dimaksud di sini adalah pena. Tetapi menurut hemat saya lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan mengajarkan manusia dengan qalam itu maksudnya dengan akal. Bukan dengan qalam, ya. Bukan dengan qalam yang artinya pena seperti ini ya, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan qalam di sini adalah dengan akal fikiran. Melalui akal fikiran. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa qalam di sini yang dimaksud adalah akal, bukan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum diketahuinya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa manusia ini pada dasarnya tidak mengetahui apapun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui itu. Dan ayat ini diturunkan pada hari Isnin pada tanggal 17 atau hari ke-17 ya, malam bulan Ramadan pada tahun 41 setelah kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang diturunkan di Gua Hira ketika turunnya wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW melalui wasito atau perantara Sayyidina Jibril alaihissalam. Itu ayat yang pertama turun. Wa kana akhiru ma nazal minal Qur'ani fi arjahil aqwal qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan jumhur para ulama, dan ini merupakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa ayat yang paling terakhir turun secara mutlak dalam Al-Quran adalah satu ayat yang ada dalam suratul Baqarah, yaitu ayat ke-281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Adapun ayat yang ada dalam suratul Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu merupakan ayat terakhir turun yang berkaitan atau menjelaskan tentang hukum hakam, tentang hukum. Ayat terakhir turun yang menjelaskan tentang hukum. Adapun ayat yang paling terakhir turun secara mutlak adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Penyebabnya apa? Karena kata beliau karena sesungguhnya ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ini turun 9 hari menjelang kewafatan atau meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Dan adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun ketika beliau berada di Arafah, ketika melaksanakan hajjatul wada, dan turun sebelum turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Nah, adapun pembahasan selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang proses penghimpunan Al-Qur'an
Ya, sama ada di zaman baginda Rasulullah SAW, demikian juga di zaman Sayyidina Abu Bakar, demikian juga dilanjutkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Dan saya rasa ini merupakan pembahasan yang sudah selalu kita dengar. Ya, silakan para sahabat boleh merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ya, yang ada, dan boleh baca di internet pun ada kok, wallahu a'lam. Oke, kita singkat, kita insyaallah akan membahas tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membahas tentang suratul Fatihah. Namun sebelum itu kita akan baca satu kesimpulan beliau secara ringkas ya, sebelum masuk dalam pembahasan at-ta'awudz, demikian juga basmalah. Beliau mengatakan fawaid ya, Al-Qur'anu 30 juz'an. Jumlah juzuk yang ada dalam Al-Qur'an sebanyak 30 juzuk. Adadu suwaril Qur'an mi'atun wa arba'a asyarata suratan. Jumlah surah yang ada dalam Al-Qur'an adalah 114 surah. Dan jumlah ayat dalam Al-Qur'an sesuai dengan pendapat ulama qiraat dari Kufi berjumlah ya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Adapun apabila mengikut kepada periwayatan dari selain ulama-ulama Kufah atau Kufiyin berjumlah 6.666 ayat. 1000 ayat yang menjelaskan tentang perintah-perintah, 1000 ayat yang menjelaskan tentang larangan-larangan, 1000 ayat yang menjelaskan tentang janji-janji kebaikan di surga. Demikian juga 1000 ayat menjelaskan tentang ancaman-ancaman neraka. Demikian juga 1000 ayat menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, demikian juga generasi sebelum baginda Rasulullah SAW, dan juga 1000 ayat menjelaskan tentang ibrah dan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Dan hanya 500 ayat yang menjelaskan tentang hukum halal dan haram, dan 100 ayat yang menjelaskan tentang doa dan adab-adabnya, dan 66 ayat menjelaskan tentang nasih dan mansuh. Itu secara ringkas. Selanjutnya pembahasan kita adalah al-isti'adzatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita membahas tentang al-isti'adzah, perlu kita ketahui bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sebelum membaca Al-Qur'an itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa pembacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dimulai sebelum membaca Al-Qur'an dan sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu disunnahkan untuk dibaca setelah membaca Al-Quran sesuai dengan zahir ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi fasta'idz minasyaitonirrajim. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim mengikut wazan fi'il madhi yang ada dalam ayat tersebut. Fa idza qara'ta, apabila kamu telah membaca. Itu mazhab Maliki. Adapun mazhab Asy-Syafi'i ya, fi'il madhi yang ada dalam ayat ini maksudnya adalah fi'il mudhari', apabila kamu hendak. Ya. Ai wa idza aradta an taqra'al Qur'an, seperti itu. Itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berwudu sebelum salat. Di dalam ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berwudu sebelum sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi ya, yang memberikan pengertian sesuatu yang telah lampau, telah terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian, demikian juga tangan kalian sampai ke siku. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kewajiban berwudu itu menggunakan kata kerja bentuk lampau setelah sholat kan. Tetapi kenyataannya kita berwudu itu sebelum sholat. Ya, maka makna fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau dalam ayat ini berubah menjadi kata kerja ya, future yang akan datang, ya, yang belum terjadi.
Ya, maknanya berubah seperti itu. Demikian juga berkaitan dengan perintah untuk membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun secara sepintas lalu atau secara zahir, perintah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diperintahkan setelah membaca Al-Qur'an, akan tetapi maknanya bergeser menjadi fi'il mudhari yang artinya sebelum membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah kita mengetahui tentang hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'naha astajiru bi janabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitonil mal'uni al-madhmumi ayyughwiyani wa yudillani aw yadurrani fi dini aw dunyaya. Arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah saya berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala min syarri syaitonil mal'un, dari gangguan syaitan yang terlaknat, al-mazmum yang terhina, ayyughwiyani agar dia tidak menyesatkanku, wa yudillani dan tidak sama menyesatkan, ayyughwiyani sama dengan ayyudillani, au yadurrani fi dini au dunyaya, atau memudaratkan diriku pada agamaku ataupun dalam urusan duniaku. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi au yahuddani ala ma nuhitu anhu. Dan aku juga berlindung dari godaan syaitan yang terlaknat agar dia tidak menghalangiku untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan tidak menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Fa innahu la yakuffuhu wa yamna'uhu illa rabbul alamin, karena tidak ada seorang pun, tidak ada yang mampu untuk menghalangi dan memelihara seorang hamba dari gangguan syaitan dan seluruh tentara-tentaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, pemilik alam semesta. Wasyaiton wahidus syayatin, dan syaitan itu merupakan bentuk mufrad dari syayatin. Bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya adalah syayatin. Wa summiya bidzalika li bu'dihi 'anil haqqi wa tamarrudihi. Syaitan itu disebut syaitan, diberi nama syaitan karena dia sangat jauh dari kebenaran. Demikian juga sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. War rajim ay al mub'ad 'anil khair. Dan yang dimaksud dengan rojim artinya seorang yang dijauhkan dari kebaikan. Syaitan itu tidak pernah bersentuhan dan berdekatan dengan kebaikan. Apapun yang dilakukan dan difikirkannya pasti mengarah kepada keburukan dan kemaksiatan. Nauzubillah. Wal muhanu, demikian juga artinya al-muhan yang dihina. Al-marmiyu bil la'ni was-sab, karena dia senantiasa dirajam, senantiasa dilempari dengan laknat dan hinaan. Yang kedua, amara Allah Subhanahu wa ta'ala bil isti'adzati 'inda awwali kulli tilawatil Qur'an lil Qur'an biqaulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta an taqra'a fata'awwaz. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi siapapun yang ingin membaca Al-Qur'an, mengawali bacaan Al-Qur'an itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sesuai dengan perintah Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan membaca bi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta an taqra'a fata'awwaz. Yang artinya apabila kamu hendak memulai membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya yang insyaallah penjelasan tentang ini sudah kita fahami dengan baiklah. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan basmalah. Setelah itu baru masuk ke penafsiran tentang suratul Fatihah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Maknaha abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi wa tasbihihi qabla kulli syai'. Musta'inan bihi fi jami'i umuri fa innahu ar-rabbul ma'budu bihaqqin wasi'ur rahmatil ladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami wa daqa'ikiha al-mutafaddilu bi dawamil fadli war rahmati wal ihsan.
Kandungan dari ucapan bismillahirrahmanirrahim bermakna abda'u bitasmiyatillah. Saya memulai segala sesuatu dengan mengucapkan nama Allah, ya, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan segala apapun juga. Musta'inan bihi fi jami'i umuri. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara dalam hidupku. Orang yang baik adalah orang yang telah mampu untuk menggantungkan harapan dan keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang diajarkan oleh para ulama kepada kita agar hati kita ini senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa memulakan segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, apabila seseorang melakukan sesuatu atau segala sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata apa yang diharapkan dari sesuatu yang dilakukannya itu tidak tercapai, tidak tergapai, tidak sampai kepada matlamat yang sebenar, maka sebagai pengganti dari rasa kecewa atas ketidakberhasilan sesuatu itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa damai, rasa tentram dan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba tersebut, karena dia telah membaca bismillahirrahmanirrahim yang artinya menggantungkan harapan dan menyandarkan jiwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada suatu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik diharapkan kebaikannya apabila dimulai tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan putus keberkahannya. Dan satu di antara imbas dari putusnya berkah adalah timbulnya rasa penyesalan dan kecewa ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan disebabkan karena kita tidak membaca dan memulainya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun seorang yang senantiasa memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau starter atau mau start kereta membaca bismillahirrahmanirrahim, mau melangkah dengan kaki kanan bismillahirrahmanirrahim, mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau bersama pasangan bismillahirrahmanirrahim, mau belajar bismillah, semua dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati seluruh aktivitasnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan melancarkan seluruh urusan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, apabila apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari apa yang dilakukannya tidak berhasil, tidak tergapai, maka dia tidak akan pernah kecewa karena dari awal lagi dia telah menyandarkan dan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang mudah kecewa, mudah tersinggung, tergores hati, itu biasanya berlaku disebabkan karena ketika dia melakukan sesuatu tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu rabbul ma'budu bihaqqin, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak untuk disembah. Wasi'ur rahmah, yang mempunyai rahmat yang cukup luas, yang sangat luas. Allazi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami wa daqa'iqiha, yang memberikan nikmat dan karunia kepada siapapun dengan karunia yang besar dan kecil. Al-mutafaddilu bi dawamil fadli war rahmati wal ihsan, dan juga yang maha bermurah hati, yang maha bermurah dengan senantiasa memberikan atau mengekalkan pemberian dan rahmatnya serta kebaikannya kepada siapapun juga. Hikmatuha, hikmah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ibtada Allah Ta'ala bil basmalati surat al-Fatihah wa kulla suratil Qur'an wa kulla suwaril Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memulai suratul Fatihah dengan bacaan atau ayat bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga memulai seluruh surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, ma'ada suratit taubah, kecuali suratul taubah. Setelah surah Al-Anfal, juz yang ke-10. Tujuannya apa? Tambihan ala anna ma fi surati ya haqqun wa wa'dun shadiqun lil 'abdi fa huwa subhanahu
yafi lahum bi jami'i ma tadammanathu as-suratu min wa'din wa lutfin wa birrin wa irsyadan ila istihbabil bad'i bil basmalati fi kulli al-a'mal iltimasan lima'unatillahi wa taufiqihi wa mukhalafatan li ghairil mu'minina alladhina yastaftihuna a'malahum bi asma'i alihatihim aw zu'amaihim. Hikmah kita diperintahkan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya agar memberikan keyakinan kepada kita bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Demikian juga isi kandungan dari ayat yang kita baca itu adalah kandungan-kandungan yang benar adanya sesuai dengan apa yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan kepada kita tentang seluruh makna yang terkandung dalam setiap surah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa seluruh surah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu mengandung penjelasan tentang kasih sayang, kelembutan. Demikian juga mengandung penjelasan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kecuali surat At-Taubah, karena memang surat At-Taubah itu menjelaskan tentang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar. Sekarang akan menjelaskan tentang hal hiya ayatum minas surah ikhtalafa ulama fil basmalati ahiya ayatum minal fatihati wa ghairiha minas suwari amla ala salasati aqwan. Beliau akan menjelaskan tentang perbedaan para ulama berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk bagian dari suratul Fatihah atau tidak? Para ulama berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat ini dikategorikan menjadi 3 kategori. Faqala al-Malikiyah wal Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihati wala bi ghairi wala ghairiha. Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ayat dari atau bagian ayat dari suratul Fatihah. Ini menurut mazhab Hanafi dan Malikiyah. Demikian juga bukan merupakan bagian dari ayat yang lain illa min suratin namli fi asna'iha. Kecuali dari suratul Naml. Karena memang dalam Al-Qur'an dalam suratul Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam suratul Naml ini telah disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari suratul Naml, akan tetapi bukan bagian dari suratul Fatihah dan juga bukan bagian dari setiap surah selain suratul Taubah. Itu menurut pendapat mazhab Maliki atau Malikiyah dan Hanafiyah. Karena alasannya, baginda Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Anas mengatakan bahwa saya telah sholat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, demikian juga Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum, falam asma ahadan minhum yaqra'u, tidak seorang pun saya dengar dari mereka memulai atau membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam suratul Fatihah. Itu pendapat sebagian ulama. Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah al-basmalatu ayatun minal Fatihah yajibu qira'atuha fis shalah. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, basmalah merupakan salah satu dari ayat dalam suratul Fatihah dan wajib membacanya ketika kita sholat. Akan tetapi ada perbedaan. Kalau dalam mazhab kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu secara nyaring, secara jahar. Adapun dalam mazhab Hanabila atau Hambali, kewajiban membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan suara yang berlahan atau dalam hati secara sir. Dan dalil-dalil tentang perbedaan pendapat yang ada yang beliau nukil dalam kitab ini beliau jelaskan juga, tapi pembahasannya cukup panjang dan silakan para sahabat bisa membaca sendiri dalam kitab ini. Selanjutnya kita masuk ke suratul Fatihah. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Insya Allah muqaddimah tafsir telah selesai kita bahas secara ringkas. Walaupun sebenarnya pembahasan ini cukup panjang. Kita belum menjelaskan tentang i'jazul Quran, i'jazul ilmi lil Quran, demikian juga tentang majaz.
tentang kinayah, tentang tamsil-tamsil yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga tentang hukum menerjemahkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahan, juga ada dalam pembahasan ini. Akan tetapi karena memang pembahasan tafsir kita ini adalah tafsir ringkas, maka saya sebatas menukil-nukil isi kitab ini ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan membahas tentang suratul Fatihah dan penafsirannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan pada sore atau petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.